Shalom, shalom sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Lindawati Simarmata, penyuluh agama Kristen, Provinsi Banten. Selamat berjumpa kembali dalam renungan rohani bersama Radio Republik Indonesia Banten. Salam hangat bagi seluruh pendengar setia RRI Banten dimanapun Bapak dan Ibu Saudara berada. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan senantiasa memenuhi hati kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan berdoa terlebih dahulu untuk kita akan memulai renungan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar setia RRI Banten yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema pengharapan di tengah tantangan hidup. Nats hari ini adalah Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kehidupan kita tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita mengalami kegagalan dalam hidup ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, sedang dalam pergumulan ekonomi, masalah keluarga, bahkan sedang terbaring sakit, bahkan mungkin sedang ada di dalam rasa kecewa yang sangat mendalam. Semua orang pernah mengalami masa-masa sulit. Semua orang pernah mengalami masa-masa tantangan di dalam hidupnya. Tetapi kita mau belajar lewat firman Tuhan bahwa di dalam tantangan hidup, Tuhan memberikan pengharapannya. Pertanyaannya bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita dapat menghadapi semua itu? Bagaimana ketika kita menghadapi tantangan hidup itu terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12 ini memberikan kita 3 prinsip hidup untuk kita tetap kuat di tengah-tengah masa sulit kita. Prinsip yang pertama yang kita mau belajar malam hari ini adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan orang percaya bukan hanya sekedar angan-angan. Pengharapan orang percaya itu bukan pengharapan yang tidak pasti. Pengharapan kita berdiri di atas janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan kita mengaminkan itu. Walaupun keadaan belum berubah, Bapak Ibu, kita tetap memiliki alasan untuk kita tetap bersuka cita. Karena Tuhan masih memegang kendali kita. Bagaimana kita dapat bersuka cita ketika kita di dalam kesulitan? Lewat firman Tuhan ini kita belajar bahwa sukacita itu bukan berasal dari keadaan yang baik-baik saja. Tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam Roma 15 ayat 13 di situ dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Pendengar setia RRI Banten, mungkin dalam hati kita berpikir bahwa ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, ketika kita sedang di dalam kesulitan, dan Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap berharap. Namun kita harus meyakini dan kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita sedang berharap di dalam tantangan hidup kita, firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa ketika kita berharap, Tuhan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera dalam iman kita. Itulah mengapa Tuhan mengatakan kita harus bersukacita. Prinsip yang kedua ketika kita di dalam tantangan hidup kita. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, sabarlah dalam kesesakan.
Orang percaya harus bisa sabar ketika dalam kesesakan. Kesabaran bukan berarti menyerah. Kesabaran bukan berarti tidak melakukan apa-apa lagi, tidak berbuat apa-apa lagi. Tetapi kesabaran adalah tetap setia berjalan bersama Tuhan ketika hidup kita terasa berat, Bapak Ibu. Saya percaya ada pendengar setia RRI di tempat hari ini yang sedang dalam pergumulan yang sangat berat. Tetapi firman Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan. Karena seringkali Tuhan memakai kesulitan untuk membentuk karakter kita. Emas menjadi murni karena dimurnikan dalam api. Demikian juga iman kita menjadi sangat kuat melalui berbagai ujian kehidupan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 di situ dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bagaimana kita dapat berbahagia ketika kita berada di dalam pencobaan, Bapak Ibu? Secara manusia kita mungkin tidak dapat berbahagia. Secara manusia mungkin kita akan putus asa ketika pencobaan itu datang dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengajarkan kita bahwa ketika kita di dalam pencobaan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa menganggap semua itu adalah suatu kebahagiaan. Dan kita percaya bahwa ketika firman Tuhan mengatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan, ada hal yang Tuhan sudah persiapkan di balik pencobaan-pencobaan itu ketika kita bisa melewatinya. Oleh karena itu, setiap iman kita diuji dan kita harus sabar di dalam kesesakan. Prinsip yang ketiga di dalam Roma 12 ayat 12 di situ dikatakan bertekunlah di dalam doa. Kita tahu bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Tubuh kita ketika tidak bernafas, kita akan mati secara jasmani. Doa adalah nafas kehidupan secara rohani. Ketika rohani kita tidak lagi membutuhkan doa, ketika rohani kita tidak lagi berdoa, kita adalah orang-orang yang mati secara rohani. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa melalui doa, kita tidak mati rohani. Tetapi kita belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apa kekhawatiran kita saat ini? Kita percaya bahwa Tuhan mampu menjawab setiap doa-doa kita. Doa dapat mengubah hati kita. Doa dapat menguatkan iman kita. Dan doa juga dapat membawa kita semakin dekat kepada Allah. Karena dengan berdoa kita semakin mengerti maunya Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada satupun doa yang sia-sia, Bapak Ibu. Mungkin jawaban Tuhan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi jawaban Tuhan selalu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ketika Tuhan mengajarkan kita untuk kita bertekun di dalam doa, artinya kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena di dalam doa itu ada jawaban, di dalam doa itu ada kekuatan, di dalam doa itu ada energi yang Tuhan berikan untuk kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Selama kita masih berdoa, kita percaya kita masih mendapatkan jawaban itu. Pada prinsipnya, tetaplah berdoa sampai engkau mendapatkan jawabannya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Pendengar RRI Setia Banten, firman Tuhan hari ini mengajak kita melakukan 3 hal. Yang pertama, tetap memiliki harapan, walaupun keadaan Bapak Ibu belum berubah. Tetaplah berharap. Yang kedua, jangan mudah menyerah ketika kita menghadapi kesulitan. Yang ketiga,
Jadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kita setiap hari. Jadikan doa itu sebagai gaya hidup kita setiap hari. Jadikan doa itu sebagai habit kita setiap hari. Mulailah hari dengan doa, karena tanpa doa kita tidak akan kuat. Tanpa doa kita tidak memiliki kekuatan dalam iman kita. Dan satu hal yang harus pendengar setia RRI Banten ketahui. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Sekecil apapun keputusanmu, libatkan Tuhan. Dan kau akan melihat pekerjaan Tuhan akan lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang dan terus bekerja, bahkan ketika kita sendiri belum melihat hasilnya. Itu kita dapat lihat dengan iman kita. Pendengar setia RRI Banten yang terkasih, lewat Roma 12 ayat 12 ini mengajarkan kita untuk kita hidup dengan sikap sesuai dengan firman Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang Bapak, Ibu, dan Saudara alami hari ini, janganlah pernah kehilangan pengharapan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu bekerja dan setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetap setia menjalani kehidupan, dan jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah lewat firman-Mu hari ini, pendengar setia RRI Banten dapat dikuatkan, dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seluruh kami semua yang mendengarkan akan mendapatkan berkat yang daripada Engkau. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuatkan mereka yang sedang sakit, hiburkan mereka yang berduka, bukakan jalan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan maupun persoalan keluarga. Berkatilah seluruh pendengar radio Republik Indonesia Banten, kiranya damai dan kesejahteraan selalu menyertai Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.